Assalamualaikum sampurasun, how are you doing mate? Balik lagi sama Centin nih, Centin nge-vlog. Kamana tuh cenanya lelempangan wae ke hamil tetereh borojol. Ya mau gimana lagi gengs, aku itu gak bisa anaknya diam di rumah nggak ngapa-ngapain, makanya Aca selalu cari kegiatan. Dan hari ini kebenaran lagi pengen pergi ke Chemist Warehouse atau toko obat-obatan dan perlengkapan kesehatan gitulah, buat beli teh sambil nungguin bis. Aja sambil mau cerita, ya bisnya langsung datang. Oke, kita lanjut nanti cerita di dalam bis atau di tempat tujuan. Oke, gengs. Bisnya ugal-ugalan banget. Bawanya nggak santai, nggak kayak biasanya smooth gitu. Tadi bawanya juga bermulus gitu kayak KWC Sudirman. Aja udah nyampe nih di wilayah perbelanjaan di area dekat rumah Aja, namanya Jalan Great North Road, dan Aja mesti jalan dulu ke sebelah sana buat menuju ke Chemist Warehouse. Oke, udah nyampe deket rumah Ece. Ini daerah rumah Ece lagi bagus banget tuh. Langitnya super biru. Kalau lagi biru, si airnya juga biru banget. Kelihatan nggak? Kita cari taman ya. Kita ngobrol-ngobrol di taman. Oke, nih sekarang Ece udah nemu park. Karena sambil nungguin Kang Pata pulang kerja, kalau di rumah kan bosen ya. Akhirnya Ece nemu park buat kita cerita-cerita. Sekalian Ece pengen sharing juga nih sama teman-teman. Siapa tahu di sini ada pejuang 2 garis biru yang mungkin pengen tahu gimana rahasia gimana kiat-kiat supaya tespek kalian bisa muncul 2 garis biru, yang alhamdulillah udah pernah Ece alamin juga. Jadi Ece mau cerita gimana sih awalnya Ece bisa akhirnya hamil gitu kan. Ya selain itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ece sama Kang Pata juga sempat melakukan beberapa hal yang disarankan sih. Tapi sebelum itu sebenarnya, jadi kalau dibilang promil yang banget gitu ya, maksudnya yang bener-bener usaha banget, enggak sih gitu. Tapi yang kita rubah hanya pola hidup, terus mengkonsumsi beberapa minuman atau suplemen yang disaranin sama dokter. Dan alhamdulillah jadi gitu, nggak lama dari situ gitu. Jadi sebenarnya memang kita tuh selama 5 tahun nikah, ini kan tahun kelima aja sama Kang Mata nikah. Selama 5 tahun nikah itu 3 tahun pertama kita memang bermaksud untuk menunda gitu ya. Sebenarnya bukan menunda sih, tapi lebih ke belum siap gitu. Maksudnya belum siap dalam artian karena waktu itu kan aja sama Kang Pata masih keliling-keliling Australia ya kan. Tempat tinggal masih belum tetap, terus pekerjaan masih belum tetap, kita masih sering pindah-pindah. Jadi kayaknya kurang bijak untuk menghadirkan seorang anak di antara dinamika kehidupan kita yang masih nggak settle lah bisa dibilang gitu kan. Jadi 3 tahun pertama kita di Australia atau 3 tahun pertama kita nikah aja sama Kang Pata memang belum 100% siap gitu. Nah ceritanya di tahun keempat Eci sama Kang Pata kan ganti visa tuh ke visa student. Setelah itu baru kita ngomongin gimana ya, apa kita start a family gitu kan.
karena ditinggalkan udah di sini gitu kan, tinggal udah menetap di sini, terus Ece udah sambil kuliah juga. Cuman di situ masih 50-50 juga, karena Ece dengan kesibukan Ece kuliah dan sambil kerja, dan Kang Pato dulu lagi sibuk-sibuknya kerja juga. Jadi kita masih belum 100% fokus gitu kan. Nah, tapi di awal tahun 2020, karena kan waktu itu pertama kali COVID muncul ya kan, terus di hampir semua negara lockdown. Nah, intinya karena bosen karena bosen ya kan di rumah terus berdua, terus kita tuh kayak kita punya anak aja yuk gitu kan. It's the time gitu, kita ke dokter dulu ngecek, maksudnya apakah badan kita siap untuk mengarah ke proses itu, apakah badan aku siap dibuahi apakah rahimku siap dibuahi, apakah spermanya Kang Pata juga sehat gitu kan. Sampai akhirnya Juni tahun 2020 Ece sama Kang Pata ke salah satu objin yang ada di sini, kita cek semuanya untuk konsultasi dulu apakah kita udah siap untuk conceive itu adalah proses dimana pembuahan lah gitu kan ya, atau belum gitu. Terus akhirnya dicek, Ece-nya diambil darah, terus sambil di pap smear juga. Dan dari situ dokter menyarankan untuk kita berdua, which is Ece dan Kang Pata, untuk mulai mengkonsumsi suplemen yang bisa membantu untuk fertility kita, yaitu untuk Ece langsung disuruh konsumsi Elevit, sedangkan Kang Pata waktu itu diminta buat konsumsi Menfit. Nah, jadi kita langsung beli itu di chemist, dan mulai besoknya kita langsung mengkonsumsi itu satu hari satu tablet, dan kita konsumsi pokoknya sampai habis, dibarengi dengan ikhtiar ya berhubungan rutin gitu kan. Tapi karena di 2020 itu Ece statusnya masih student dan masih kuliah sibuk banget, sedangkan waktu itu Ece udah harus work placement di childcare dan harus bikin tugas akhir, pokoknya sibuk banget gitu kan. Sampai akhirnya tertunda lah program kita, dan agenda kita buat berhubungan pun jadi tidak menentu gitu. Yang tadinya kan teratur gitu kan, beberapa kali seminggu, tapi akhirnya jadi bukan melonggar ya, maksudnya jadi kayak slowing down a little bit lah si programnya gitu. Nah, akhirnya di tahun 2021 bulan April ceritanya Ece lulus kuliah. Nah, barulah di situ mikir ya kan, udah lulus kuliah, kerja alhamdulillah udah full time gitu kan. Terus buat ngatur waktu kayaknya enak nih gitu, aku bisa lebih santai dan longgar gitu kan. Terus akhirnya Ece komunikasi lagi sama Kang Pata, gimana balik lagi ke plan kita di awal buat punya anak gitu. Sampai akhirnya mulai minum suplemen yang tadi Ece bilang, Ece mulai minum lagi Elevit, sedangkan Kang Pata mulai minum lagi Menafit. Dan Ece juga bantu dengan ramuan resep sehat ala Rasul yang mungkin teman-teman pernah lihat juga di Instagramnya Dr. Zaidul Akbar ya, Bakar ya, pokoknya Dr. Zaidul itu dimana Ece waktu itu bikin rebusan dari rempah-rempah yang terdiri dari kunyit, sereh, jahe, cengkeh, dan lemon, yang Ece sama Kang Pata tiap hari minum setiap pagi. Dari April tuh kan ceritanya Ece mulai konsumsi. Habis gitu bulan Juni, kayaknya awal Juni, Ece sama Kang Pata ceritanya honeymoon. Kalau kalian ikutin Instagram Ece sama Kang Pata pernah pergi ke tiny house, di mana kita waktu itu ceritanya memang honeymoon dengan vibe yang baru dan dengan suasana yang baru, dan kita benar-benar escaping dari rutinitas. Pokoknya di situ kita in love lagi lah gitu kan. In love lagi, emang selama ini enggak. Pokoknya kita benar-benar di situ fokus untuk kemesraan kita berdua, asik. Pulang dari tiny house gitu kan, karena Ece sama Kang Pata udah pengen banget punya anak. Akhirnya kita pergi lagi ke dokter yang sama,
yang pernah kita datengin tahun lalu 2020 gitu. Karena kalau mengacu sama hasil darah Ece dan hasil pap smear Ece tahun lalu, semua hasilnya bagus gitu, alhamdulillah, nggak ada masalah apa-apa. Jadi ibaratnya badan Ece sama badan Kang Fata udah siap lah gitu kalau untuk kita berencana punya anak gitu kan. Nah, karena kata si dokternya begitu, pulanglah Ece sama Kang Fata dan kita komunikasi lagi. Ini kayaknya kita benar-benar harus rubah pola hidup ya gitu, maksudnya ayo dong kita benar-benar fokus sekarang gitu kan, karena kita memang udah pengen banget punya anak. Nah dari situ Ece tidak sadar satu hal. Jadi pas pulang dari dokter, Ece baru nyadar kayaknya aku telat mens nih gitu kan. Ini udah tanggal segini tapi kok belum mens. Biasanya Ece gak pernah telat sama sekali gitu, even satu hari pun biasanya Ece gak pernah telat. Nah ceritanya, jadi pas pulang ke rumah menyadari kalau Ece sudah telat beberapa hari, langsung dong Ece ambil tes pack. enggak sore itu sih, tapi bangun pagi besoknya. Jadi Ece ambil tes pack dan pas lihat, wow, alhamdulillah gitu kan. Apakah aku mimpi gitu kan, kok hasilnya 2 garis biru say gitu. Di situ mixed feeling sih, kayak ini beneran gak sih gitu kan. Karena selama ini aku kayak cuek-cuek gitu kan sama Kang Fata. Maksudnya ya kita ikhtiar tapi yang enggak 100% lah gitu kan. Mungkin gaya hidup kita yang kita rubah adalah pola makan kita, maksudnya apa yang kita makan jadi lebih sehat aja gitu. Kayak kita sering makan biji-bijian, kacang-kacangan gitu kan, terus protein lebih banyak gitu. Dan ternyata berhasil guys. Berhasil dan akhirnya aku dibuahi tuh. Udah segede gini. Jadi sebenarnya waktu kita pulang dari tiny house dan pergi ke dokter itu, kita sebenarnya udah expecting gitu. Jadi Ece udah hamil waktu itu, alhamdulillah. Dan di situ akhirnya kita langsung pergi ke GP atau general practitioner atau dokter umum lah kalau di Indonesia, untuk ngecek apakah Ece benar-benar hamil atau enggak. Dan ternyata hasilnya adalah positif, 100% positif. Dan di situ masih nggak nyangka sih gitu, antara percaya atau tidak gitu. Karena lagi-lagi aja diingetin gitu bahwa Allah itu selalu menempatkan semuanya dengan pas gitu, di waktu yang tepat gitu. Karena mungkin beberapa tahun ke belakang Ece sama Kang Fata belum dikasih karena Allah ngelihat ya, maksudnya dengan kesibukan Ece gitu sama Kang Fata yang masih sangat-sangat busy banget gitu dengan hidup kita. Kayaknya ya Allah berpikiran juga kita belum siap lah gitu kan. Sampai akhirnya 2021 kemarin dengan rutinitas Ece yang sudah mulai agak berkurang dan Kang Fata yang akhirnya 100% yakin nih gitu kan untuk punya anak, Allah alhamdulillah kasih gitu kan. Masya Allah, di situ kita langsung bersyukur dan sebenarnya pengen langsung nge-share gitu sama kalian. Tapi pokoknya intinya Ece pengen nge-share lewat vlog karena Ece excited banget gitu bisa hamil di Australia dan pengen menceritakan semua pengalaman Ece hamil di Australia itu sama kalian gimana sih gitu. Tapi yang mungkin 2021 adalah tahun yang cukup berat buat Ece. Jadi waktu itu memang sempat kayak siap nggak siap gitu buat balik ke YouTube. Tapi sekarang insya Allah ada waktunya Ece bakalan share apapun itu tentang pengalaman Ece selama hamil di Australia yang belum Ece ceritain. Jadi teman-teman bisa mungkin komen di bawah kira-kira pengen Ece bikin vlog tentang apa. Mumpung masih ada beberapa hari atau minggu sebelum Ece lahiran, kalian pengen nonton atau denger cerita dari pengalaman Ece selama hamil di Australia kayak apa sih gitu kan. Oke deh kalau gitu. Kok dingin ya? Anyway, yang ini gede soalnya guys, jadi agak-agak semriwing angin dingin gitu. Padahal ini masih summer di Australia. But anyway, itu aja cerita yang bisa Ece kasih sama teman-teman tentang program hamil Ece dan gimana Ece sama Kang Fata akhirnya bisa menjadi calon orang tua
Semoga untuk teman-teman yang nonton, terutama buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang buat mendapatkan 2 garis biru, semoga dilancarkan jalannya, dan mungkin cerita dari Ece ini bisa menginspirasi kalian mungkin untuk diikuti juga gitu kan. Nanti Ece bakalan kasih linknya di bawah untuk produk-produk yang tadi Ece sebutin. Oke, kalau gitu sekian, Ece pamit. Ece mau pulang ke rumah, habis gitu siap-siap mau nyiapin dinner. Kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.